Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan ujung NIM 7078. Di sini saya dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai review jurnal dengan judul Respirasi Tumbuhan yang ditulis oleh O'Leary, Brendan M. dan Paxton Williams C. pada tahun 2016. Judulnya yaitu Respirasi Tumbuhan. Baiklah, artikel ini membahas mengenai respirasi pada tumbuhan yang merupakan rangkaian reaksi enzimatik yang mengoksidasi molekul bahan bakar untuk menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan energi yang ditangkap sebagai ATP. Jalur utama dari respirasi termasuk glikolisis, siklus asam trikarboksilat, dan fosforilasi oksidatif. Meskipun memiliki kesamaan dengan respirasi pada hewan, terdapat beberapa atribut unik dalam respirasi tumbuhan yang membantu adaptasi terhadap lingkungan yang menekan, seperti penggunaan jalur bypass untuk menghemat energi. Baiklah, abstrak dari artikel ini yaitu menjelaskan bahwa respirasi tanaman merupakan proses metabolisme yang kompleks dan fleksibel yang memungkinkan tanaman untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan yang ekstrim. Proses ini melibatkan beberapa jalur enzimatik yang berbeda untuk menyelesaikan langkah-langkah metabolisme yang sama, memberikan fleksibilitas dalam respon terhadap stres seperti kekurangan oksigen, radiasi UV, dan tekanan air. Respirasi juga berperan dalam aklimasi tanaman dengan memproduksi berbagai metabolit yang membantu mengatasi tantangan lingkungan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman tentang mekanisme respirasi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan dan aplikasi dalam pertanian dan bioteknologi. Pendahuluannya yaitu dari artikel ini menjelaskan mengenai respirasi seluler sebagai serangkaian reaksi enzimatik yang mengoksidasi molekul bahan bakar, menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan energi yang disimpan dalam bentuk adenosin trifosfat. Pada dasarnya, respirasi meliputi glikolisis, siklus asam trikarboksilat, dan fosforilasi oksidatif yang terjadi di setiap sel tumbuhan dan mirip dengan proses yang terjadi pada sel hewan. Namun, terdapat beberapa fitur unik dalam organisasi dan bioenergi respirasi pada tumbuhan yang tidak ditemukan pada hewan. Artikel ini juga menekankan bahwa tumbuhan merupakan organisme eutrofik yang memperoleh nutrisi dari sumber anorganik yang dapat mensistensi molekul organiknya sendiri, seperti karbohidrat dari CO2 melalui fotosintesis, memberikan konteks tentang bagaimana metabolisme dan kontrol respirasi pada tumbuhan dengan gaya hidup mereka, serta pentingnya proses ini dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Dan metode yang digunakan yaitu mencakup analisis biokimia dari jalur glikolisis, siklus TCA, dan rantai transport elektron di mitokondria. Beberapa eksperimen melibatkan rekayasa genetika seperti pembungkaman gen yang menghilangkan enzim respirasi tertentu. Selain itu, metabolit siklus TCA dianalisis menggunakan teknik seperti kromatografi cair dan spektrometri massa untuk mengukur fluks karbon melalui jalur respirasi. Penelitian ini juga menggunakan teknologi analisis enzim untuk memahami bagaimana paemes enzim berfungsi dalam menghemat energi di bawah tekanan lingkungan. Hasil dan pembahasan dari artikel ini yaitu terdapat poin-poin hasil, yaitu ada jalur glikolisis paralel, di mana glikolisis pada tumbuhan terjadi di dua lokasi, yaitu di plastid dan di sitosil. Jalur glikolisis paralel ini memungkinkan tumbuhan untuk menghasilkan ATP dengan yang lebih efisien. Terus ada enzim bypass alternatif, di mana enzim bypass alternatif ini dalam glikolisis sitosol dan siklus TCA mitokondria memungkinkan tumbuhan untuk menghasilkan energi ATP dengan lebih fleksibel. Ada fleksibilitas metabolisme, di mana respirasi tumbuhan memiliki metabolisme yang tinggi yang memungkinkan tumbuhan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, dan peran respirasi tumbuhan dalam menghadapi stres lingkungan. Artikel ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang respirasi tumbuhan dan keunikan-keunikan yang dimilikinya. Artikel ini juga membahas mengenai keuntungan bioenergi dalam kondisi ATP terbatas, jalur glikolisis paralel, peran pHOSPAT PPI sebagai donor energi, dan adaptasi terhadap stres lingkungan.
Adapun analisis kelebihan dan kekurangan dari artikel ini tentang respirasi tanaman yang ditulis oleh William C. Blackton dan Brandon W. O'Leary, yaitu kelebihannya itu komprehensif, di mana memberikan penjelasan yang mendalam tentang proses respirasi tanaman, termasuk jalur dari metabolisme yang terlibat dan bagaimana proses ini berkontribusi pada pertumbuhan dan adaptasi tanaman. Relevansi lingkungan, penelitian itu juga mengaitkan respirasi tanaman dengan isu-isu global seperti perubahan iklim dan siklus karbon yang sangat relevan pada konteks tantangan lingkungan saat ini. Fleksibilitas metabolisme, di mana artikel ini menyoroti fleksibilitas metabolisme respirasi tanaman. Potensi rekayasa genetika yang membahas potensi rekayasa metabolik untuk meningkatkan hasil panen dan mengurangi dampak perubahan iklim, yang memberikan wawasan untuk aplikasi bioteknologi dalam pertanian, dan referensi yang kuat, di mana mencantumkan referensi dari penelitian sebelumnya memberikan dampak ilmiah yang kuat dan klaim temuan yang disajikan. Sedangkan untuk kekurangan dari artikel Y ini yaitu keterbatasan data eksperimental, di mana meskipun artikel ini memberikan banyak informasi teoritis, terdapat juga keterbatasan dalam data eksperimental yang mendukung beberapa klaim yang dapat mempengaruhi validasi temuan. Fokusnya juga terbatas, di mana artikel ini lebih fokus pada aspek tertentu dari respirasi tanaman dan tidak membahas secara mendalam tentang interaksi dengan faktor lain seperti mikrobioma tanah atau pengaruh spesifik dari berbagai jenis stres lingkungan. Bahasannya yang kompleks, penggunaan istilah teknis dan bahasa ilmiah yang kompleks dapat menyulitkan pemahaman bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang di bidang biologi atau biokimia. Lalu kurangnya aplikasi praktis, di mana meskipun ada pembahasan tentang potensi rekayasa metabolik, jurnal ini mungkin tidak memberikan cukup detail tentang bagaimana temuan ini dapat diterapkan secara praktis pada dunia pertanian, dan keterbatasan dalam generalisasi. Implikasi dari artikel ini yaitu peningkatan hasil panen, di mana penelitian ini dapat membantu meningkatkan hasil panen dengan memahami bagaimana respirasi tumbuhan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produksi energi ATP. Pengembangan tanaman yang tahan stres, di mana penelitian ini juga dapat membantu mengembangkan tanaman yang tahan stres dengan memahami bagaimana respirasi tumbuhan dapat beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan. Adapun kesimpulan dari jurnal yang kami rangkum yaitu kesimpulan dari artikel ini menekankan bahwa respirasi tanaman memainkan peran yang sangat penting dalam siklus karbon global dan respon tanaman terhadap perubahan iklim. Artikel ini juga mencatat bahwa fleksibilitas metabolisme respirasi tanaman memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi, termasuk kekurangan oksigen, suhu ekstrim, dan tekanan air. Akhirnya, penulis menekankan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya dampak dari respirasi tanaman terhadap konsentrasi CO2 atmosfer dan bagaimana hal ini berkontribusi pada perubahan iklim, serta untuk mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap siklus lingkungan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.